Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kation golongan 2, yang khususnya untuk zat Cu2+, Cd2+, dan Bi2+. Nah, sebelum saya membahas tentang kation golongan 2, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eis Asjana Wangsi, mahasiswa Universitas Perjuangan Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi dengan NIM 240-110. Nah, bisa kalian lihat, di sini ada 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan analisis kimia kualitatif dan kation. Yang kedua, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, analisis golongan kation. Dan yang keempat, prinsip analisis pendahuluan kation. Yang pertama yaitu pendahuluan analisis kimia kualitatif dan kation. Analisis kimia kualitatif adalah pemeriksaan ion atau unsur yang terdapat dalam satu unsur tunggal atau campuran senyawa. Dalam analisis kualitatif, suatu zat atau unsur dalam sampel dapat ditentukan melalui tahap analisis pendahuluan dan analisis secara sistematis. Sedangkan analisis pendahuluan kation adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mencampurkan kation, yang dimana campuran kation memerlukan pemisahan kation secara sistematik dalam golongan, dan selanjutnya diikuti pemisahan golongan dan komponen-komponennya dengan tahapan analisis kuantitatif seperti analisis pendahuluan dan tes uji nyala. Analisis pendahuluan merupakan pengamatan terhadap bentuk dan warna zat reaksi nyala, mengamati reaksi zat terhadap senyawa tertentu, dan lain-lain. Sedangkan analisis secara sistematis merupakan menganalisis zat berdasarkan golongan. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Bisa kita lihat untuk perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu analisa kualitatif membahas tentang identifikasi zat-zat. Urusannya adalah unsur-unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam satu sampel. Sedangkan analisis kuantitatif berurusan dengan penetapan banyaknya suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Selanjutnya yang ketiga, analisis kation golongan 2. Nah, kation golongan 2 merupakan kation yang tidak mengendap dengan penambahan HCl atau asam klorida, tapi akan mengendap dengan penambahan H2S atau asam sulfida, atau Ki, kalium iodida. Untuk kation golongan 2 didasarkan pada pengendapan sebagai garam sulfida, di mana pada kation golongan 2 ini dibedakan menjadi 2 sub menurut kelarutannya. Golongan 2 ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan 2A dan golongan 2B. Untuk golongan 2A, yaitu Hg2+, Bi2+, Cd2+, Cu2+. Dan untuk golongan 2B, yaitu ada As3+, As5+, Sw3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn5+. Nah, di sini ada uji spesifik kation golongan 2, yang dimana data hasil percobaan ini adalah hasil praktikum yang pernah saya praktikumkan. Yang pertama ada sampel Cu2+ atau tembaga. Nah, untuk uji pendahuluannya, saya menggunakan sampel CuSO4, amonium, dan Ki. Nah, untuk CuSO4 ini berwujud cair, tidak berbau, dan berwarna kebiruan. Untuk sampel amonium berwujud cair, bau khas, dan berwarna bening. Dan yang terakhir ada untuk sampel Ki berwujud cair, tidak berbau, dan berwarna bening. Untuk uji kelarutannya, bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk sampel CuSO4 dan K4FeCN6 ketika direaksikan menghasilkan endapan merah kecoklatan dengan reaksi 2CuSO4 dan K4FeCN6 menghasilkan Cu2FeCN6 plus 2K2SO4. Nah, untuk sampel CuSO4 dan Ki ketika direaksikan menghasilkan larutan berwarna kuning, dan reaksinya 2CuSO4 plus 4Ki menghasilkan Cu2I2 plus I2 plus 2K2SO4. Untuk sampel CuSO4 ketika direaksikan dengan amilum menghasilkan larutan berwarna biru, dengan reaksi CuSO4 plus 2NH4Cl menghasilkan NH42SO4 plus CuCl2.
Dan untuk sampel yang terakhir yaitu CuSO4 plus NH4SCN ketika direaksikan menghasilkan larutan hijau terdapat endapan putih. Dengan reaksi CuSO4 plus 2NH4SCN menghasilkan CuSCN2 plus NH42SO4. Selanjutnya yaitu untuk CD2 plus kadium. Nah, kebetulan untuk sampel CD2 plus ataupun kadium ini, saya tidak melakukan percobaan dikarenakan satu dan lain hal. Nah, untuk uji spesifik kation golongan 2 ini, ketika menggunakan reagen H2S menghasilkan endapan warna kuning, dan ketika menggunakan reagen KCN menghasilkan endapan warna putih. Selanjutnya, untuk sampel Bi2+ atau bismut, untuk uji pendahuluannya, saya menggunakan sampel BiNO33 dan Ki. Untuk sampel BiNO33 berwujud cair, berbau menyengat, dan berwarna kuning. Sedangkan untuk sampel Ki berwujud cair, tidak berbau, dan berwarna bening. Untuk uji kelarutannya bisa kita lihat pada layar. Kami menggunakan sampel BiNO33 plus Ki, menghasilkan endapan berwarna coklat dengan reaksi BiNO33 plus 3Ki, menghasilkan Bi3 plus 3KNO3. Yang terakhir yaitu prinsip analisis pendahuluan kation. Nah, untuk prinsip analisis pendahuluan kation, ada dua pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan yang meliputi pemeriksaan pendahuluan dengan uji kering, pemeriksaan hasil-hasil yang mudah menguap yang diperoleh dengan larutan natrium hidroksida untuk amonium, dan dengan asam sulfat encer dan pekat untuk radikal-radikal asam atau anion. Dan untuk pemeriksaan anion dalam larutan, menggunakan zat yang akan dianalisis berupa padat dan non-logam, cairan atau larutan, logam atau aliase, dan zat tidak larut. Mungkin sekian bahasan tentang kation golongan 2 yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Unzur mankola ulatang zur mangkila. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.